Nang Shika no ko no ko no ko kostantang Shika no ko no ko no ko kostantang Shika no ko no ko no ko kostantang Shika no ko no ko no ko kostantang. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bahasin pengalaman, rahasia, dan juga confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling bajingan, atau apapun itu. Secara anonim. Baik kalian tertarik buat sharing pengalaman ataupun confession kalian, link ada di deskripsi video gua atau enggak di bio Instagram gua. Oke. Dan jangan lupa tiap hari Senin, Kamis, Jumat, dan juga Minggu gua bakal live streaming, live confession, dan juga reading your confession. Gua lakuin secara langsung di depan kalian semua. Jadi buat kalian yang penasaran, ingat hari-hari tersebut jam 7 malam WIB. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut. Najis, temen gue tolol banget Nul, ya ampun. Temen gue yang udah hamil 8 bulan lebih mau namain anaknya Muhammad Kevin Gunawan. Itu kenapa dah Nul? Gue udah bilang jangan kasih nama itu ke anaknya, karena nanti pasti dibully, tapi dia bodoh amat banget. Kayak udah tahu anaknya cewek, malah dikasih nama Muhammad, ada Kevinnya lagi. Belum lagi nah belakang temen gue bahkan bukan Gunawan, jir. Terus suami dia kabur, jadi tuh anak bakal yatim dan namanya aneh Nul. Gue pusing banget, help. Dia bilang dia kasih nama Gunawan di belakangnya itu karena itu kayak nama orang kaya yang Cina gitu Nul. Ada gak sih hukum atau undang-undang yang mengatur dan memperbolehkan kita sebagai anak buat nuntut ibu kita sendiri kalau kita dikasih nama yang bodoh banget? Ini masalah lu tuh cewek. Lu cewek ada nama Muhammad, ada Kevin lagi. Mau kasih berapa plot twist lagi? Nanti apa plot twistnya? Ternyata anak lu bukan Islam gitu, misalnya Buddha, tapi lu kasih nama Muhammad. Udahlah, jangan aneh. Terus juga dikasih nama Gunawan di belakangnya tuh, padahal nama belakang lu gak ada Gunawannya, dengan alasan biar kayak, oh, nama orang Cina yang kaya. Kenapa harus Gunawan sih? Gua gak tahu apa yang nih anak bakal lakuin, tapi kalau gua jadi anaknya dia, begitu gua menginjak umur 18, pertama-tama gue bakal ganti nama gue secara legal. Kedua, gue bakal tuntut ibu gue. I know, pacar gue kalau tidur suka ngorok. Dan gue diem-diem pernah ngerekam suaranya sekali pas dia lagi tidur, hehe. Awalnya gue pikir itu cuma buat lucu-lucuan doang. Tapi akhirnya gue malah ngedengerin rekaman itu terus setiap kali gue lagi kangen atau susah tidur. Gue sadar sih ini udah agak gak wajar Nul, maaf. Tapi suara dia waktu tidur tuh bikin gue ngerasa kayak pules banget gitu. Jadi rekaman itu kayak jadi obat tidur gue buat sekarang, hehehe. Nggak terlalu aneh, masih bisa ditoleransi. Menurut gue itu malah cute. Ya mau deh kalau gue punya pacar tuh nanti cewek gue tuh harus kayak ngedengerin suara gue ngorok dulu biar dia bisa ketiduran. Itu kan gemes tuh ya, kayak obses gitu sama gue. Anjis. Hai Nul, gue cewek, gue masih SMA. Jadi gue mau cerita. Dan menurut gue ini normal Nul. Tapi kenapa ada orang yang bilang gue aneh ya? Biasanya kalau udah kayak gini tuh ya, feeling gue tuh udah gak enak. Ini jantung gue udah berdebar-debar. By the way, jadi gini Nul, gue tuh masih suka nenek ke emak gue. Gue udah bilang aneh. Kadang emut, kadang pegang doang. Soalnya gue gemes aja gitu Nul. Terus wangi baunya. Dan itu udah berlangsung selama dari gue bayi. Dan emak gue gak risih sama sekali. Malah biasa aja. Oh by the way, umur gue 16 tahun ya Nul, jadi masih agak kecil. Lu umur 16 tuh lagi setahun lagi lu udah bisa bikin KTP sama SIM monyet. Lu umur 16 tuh kayak 4 tahun lagi umur 20 tahun. Dan lu bilang lu masih nyusul sama ibu lu secara langsung. Dan kenapa ibu lu biasa-biasa aja sih? Ada apa dengan orang-orang Indonesia? I know, aku adalah seorang guru baru di sekolah dan mengajar di tingkat SD. Kamu tahu gak Nul, anak-anak zaman sekarang itu seram banget. Jadi aku baru masuk beberapa bulan ini. Dan beberapa guru lain di sini ngasih tahu aku kalau di toilet mereka beberapa kali mergo anak SD lagi cipokan atau having out of pocket for that shit. Iya Nul, ini di tingkat SD. Aku nggak bercanda. Awalnya aku kira itu bohongan. Sampai aku nggak sengaja mergo 2 siswi lagi ciuman pakai lidah di UKS. Pas nggak ada penjaga. Mereka kelas 4 SD Nul.
Dua siswi, berarti wanita dengan wanita. WLW, kelas 4 SD. Lu tahu seberapa gila gak statement yang lu barusan keluarin tuh? Ini tuh nggak umum banget ya, jangan dinormalisasi guys, tolong. Nul, lo tahu gak? Gua pernah nyimpen HP nyokap waktu itu, dan lo tahu apa Nul? Isinya banyak video nyokap gua lagi dan kayak lagi mainin ya gitu. Gue liat semua videonya sampai abis Nul. Itu ada sekitar 10 video kurang lebih. Gue juga nonton dan itu bikin gue banget. By the way, gue cewek. Love you Nul. Kok bisa dah? Ini tuh beneran gak sih? Gue pusing malah gue. Kak Nul, tutor move on dong. Halo Kak Nul, halo juga Toto. Salam kenal, aku Rara. Umur aku masih 11 kakak. Jadi ceritanya itu aku punya crush dari TK. Aku suka banget sama dia sampai sekarang. Terus bulan lalu aku dapat nomornya kakak. Dan 2 minggu kemudian kami pacaran. Terus kami putus gara-gara aku nggak bolehin dia nge-vape. Cuman gara-gara vape kak, dia mutusin aku. Kalian umur 11-an udah nge-vape? Situ aku sadar kalau dia nggak bener-bener cinta sama aku. Walaupun pas TK dia bilang dia juga pernah suka sama aku. Aku udah berapa kali ngajak dia balikan, tapi dia nggak mau. Padahal aku bilang, aku bolehin kamu nge-vape, tapi kita balikan ya. Tapi dia juga nggak mau Kak Nul, jahat banget. Terus kemarin aku berusaha WA dia, tapi nggak aktif-aktif kan. Jadi aku WA temennya, dan kata temennya, kayaknya HP dia disita deh. Soalnya tadi dia masuk ruang BK gara-gara ketahuan bawa vape ke sekolah. Di situ aku panik banget kak, aku overthinking sampai nggak bisa tidur, sampai kebawa mimpi aku. Aku tuh selalu mimpi kalau kita bakalan berjodoh, karena kan nggak ada yang tahu temen dari TK pas gede nikah. Kayak cerita followernya kakak sampai punya anak gitu. Aku selalu mimpi kayak gitu. Udah sih kak, gitu aja. Tolong kasih saran dong kak, siapa tahu saran dari kakak bisa bikin aku move on dari mantan aku itu. By the way, semangat ya Kak Nul buat kesehariannya. Makasih udah ngehibur kita. Lu umur 11 ngegalauin cowok. Gua umur 11 galau gara-gara gua salah makan tanah. Gua bukan tipe orang yang kayak banding-bandingin generasi kayak, aduh di zaman gua dulu tuh gak gini. Sedangkan generasi zaman sekarang itu, aduh kok mereka. Tapi kali ini gua harus akuin, generasi kalian tuh kenapa sih? Anak umur 11 nge-vape. Terus lu ngegalauin cowok yang nge-vape di umur 11 tahun dan itu bikin lu gak bisa tidur sampai bermalam-malam. Kalian berdua sama-sama aneh banget. Gila. Kayaknya udah gak ada harapan buat Indonesia emas 2045 ini. Hai Nul, gue baru umur 12. Gue suka sama konten lu baru-baru ini karena masuk ke FYP gue terus. Gue mau cerita, kalau misalnya di umur gue yang sekarang ini, gue udah dapat penghasilan sendiri yang per bulannya bisa sampai 1,5 juta. Penghasilan segitu buat anak SD lumayan lah ya Nul ya. Gue bisa dapat segitu cuman karena awalnya iseng-iseng ngecek web gitu, lupa namanya. Terus ada yang nawarin buat jadi editor Canva buat postingan Instagram. Di situ gue posisinya gabut. Terus gue nerima dan gue kasih testimoni gitu hasil karya gue. Dalam kurung, by the way, gue emang suka bikin poster di Canva gitu buat tugas sekolah ataupun event sekolah. Terus ternyata gue langsung keterima dan per minggu gue bisa bikin 3 karya sekaligus dan bisa dapat 500.000 per posternya kalau sesuai kemauan dan mirip sama apa yang klien gue mau. Udah sih Nul, segitu aja. Thank you Nul, love you ya. Semangat. Masih ada harapan untuk Indonesia emas 2045. Jomplang banget anjing. Lu lihat cerita ke atasnya tadi. Anak umur 11 2 orang, yang satu nge-vape, yang satu galauin cowok yang nge-vape. Yang ini umur 12 udah punya penghasilan sendiri, hampir UMR per bulannya, bisa ngebantuin orang tua. Perbanyaklah bocil-bocil yang kayak lu di Indonesia ini, Dek. Dan kurang-kurangin bocil kayak yang cerita sebelumnya tadi. Nul, tahu gak tren video TikTok yang PDD itu? Yang rest in peace Aliyah, rest in peace Left Eye. Menurut gua itu serem dah. Gua agak takut kadang nontonnya. Itu serem sih. Tapi menurut gua masih lebih serem Innalillahi Aliyah, innalillahi mata kiri. Michael Jackson lihat nanti, sama seperti nanti aku juga menunggu. Dia tahu, dia tahu. Aku tahu, dia tahu. Aku tahu, dia tahu. Gua nge-crushin anak dari orang tua gua Nul. Enaknya gua harus apa ya? Dia masih nggak tahu kalau gua punya crush ke dia. Gua agak takut kalau hubungan baik kita jadi agak awkward kalau gua confess ke dia. Menurut lu, gua harus apa ya Nul?
Dia tahu. Ngekerasin anak dari orang tua gua. Ya berarti saudara lu, koplak. Terus yang lu worried banget itu takut karena nanti agak awkward kalau gua confess ke dia. Harusnya lu lebih mikir ke diri lu sendiri. Kenapa otak lu kayak gitu? Kayak lu harus lebih worried sama kesehatan mental lu dan juga otak lu secara kejiwaan. Lu sehat gak? Soalnya kayaknya enggak nih. Apa maksudnya lu ngekerasin saudara lu sendiri yang tumbuh besar bersama lu dari kecil? Udahlah, males gue. Kurang-kurangin dong orang kayak gini di Indonesia. Hai Nul, salam kenal, nama gue Nata. Gue capek Nul jadi seseorang yang punya jerawat. Semua orang jadi jijik ke gue. Seolah-olah kayak gue orang yang paling jorok dan menjijikkan. Padahal jerawat itu wajar gak sih Nul buat anak-anak remaja yang barusan puber. Tiap hari gue dibully Nul di sekolah. Guru-guru pun sama. Pas ada yang nanya kenapa gue jerawatan, gue jawab lah karena gue mulai puber. Dia malah jawab kayak gini Nul. Gue puber tapi gak jerawatan kayak lu. Masih mulus-mulus aja nih muka gue. Dia ngomong kayak gitu sambil megang mukanya Nul. Terus mama gue juga benci Nul sama gue karena punya anak yang berjerawat. Gue juga punya bulu yang lumayan lebat di area tangan, kaki, dan gue sering dicap sebagai monyet. Asli Nul, gue mau nangis tapi nggak bisa. Gue harus tunjukin kalau gue bisa ngilangin penyakit jerawat gue ini Nul. Susah tapi Nul, omongan mereka itu pedes banget. Sampai suatu ketika gue pengen ke psikolog Nul, tapi gue izin dulu ke mama. Dan lu tahu jawabannya apa Nul? Apaan sih ngapain ke psikolog? Buang-buang duit aja. Lagian lebay banget sih, kayak gangguan mental aja. Itu jawaban mama gue Nul. Padahal gue emang udah keganggu banget mental gue karena sering dikata-katain sama ibu gue dan teman-teman gue Nul. Gue beneran gak ngerti kenapa orang-orang yang berjerawat itu kayak dipandang inferior dibanding sama orang-orang yang gak punya jerawat. Kayak oke lah gue ngerti kayak oh gue gak punya jerawat tapi dia punya jerawat, jelek tuh punya jerawat. Emang siapa sih yang ngasih lu hak buat ngehina mereka? Layaknya mereka tuh lebih rendah daripada elu. Buat orang-orang yang suka ngehina orang yang jerawat nih. Gue bingung aja kayak orang-orang yang berjerawat maupun yang gak berjerawat, lu belah itu isi dadanya atau isi badannya, sama-sama kok organ manusia, sama-sama kok darah yang keluar, darah warna merah. Kita sama-sama manusia. Janganlah saling mandang rendah atau mandang tinggi satu sama lain gitu. Nggak ada poinnya, nggak ada gunanya. Terus kalau buat lu sendiri, gue tahu ini susah banget, tapi coba lu kayak pelan-pelan berusaha buat anggap aja itu angin lewat dan anggap itu nggak ada. Mereka yang ngomongin lu, anggap aja mereka punya rasa insecure sendiri yang mereka ingin proyeksikan ke lu. Makanya lu dihina mulu. Gue nggak tahu lu tahu ini atau enggak, tapi stres itu juga salah satu pemicu jerawat. Jadi semakin lu stres karena ucapan-ucapan mereka, itu bakal memperburuk kondisi kulit lu, oke? Dan yang terakhir untuk ibu lu yang kayak ngentengin elu dan kayak ngomong, ngapain sih ke psikolog, alay, dikira penyakit mental apa? Ibu jangan tolol. Gara-gara orang kayak ibu itu ya banyak banget remaja atau anak kecil yang udah sampai penyakit mental dan sampai besarnya ke bawah. Dan dari sana bisa mengarah ke, sorry disclaimer, bunuh diri. Nanti kalau anaknya udah semakin sakit, tiba-tiba kayak udah nggak ada atau gimana, barulah lu tanya ke diri lu sendiri kayak, aduh, kok bisa ya aku nggak sadar anakku ternyata kayak gini selama ini. Makanya didengerin, Bu! Tolonglah Bu, hal kayak gini tuh jangan disepelekan terus-menerus. Tolong banget, anak ibu itu pergi ke psikolog bukan karena dia sakit mental, belum tentu. Tujuan pergi ke psikolog itu bukan cuma sekedar menyembuhkan penyakit mental, tapi mencegah. Ibu tahu mencegah itu apa? Mencegah itu metode preventif. Metode preventif, of course, lebih bagus daripada kuratif. Kuratif itu bisa dilakukan ketika orang tersebut sudah memiliki gangguan mental. Tapi kalau orang yang udah sadar nih, dia sadar kalau dia, aduh, kalau dibiarin terus nanti gue punya gangguan mental. Makanya dia mau ke psikolog untuk mencegah penyakit tersebut muncul, Bu. Maka dari itu, tolong dihilangin stigma-stigma bodoh kayak gitu yang ada di Indonesia ini. Gak harus di Indonesia, di dunia malah. Justru seharusnya Anda sebagai ibu yang baik, yang suportif terhadap anaknya, itu mendukung anak ibu sendiri untuk pergi ke psikolog. Bukan malah dicegah-cegah. Jangan malah dipandang rendah, dipandang aneh. Anak ibu tuh gak aneh, anak ibu tuh gak gila. Tapi kalau anak ibu tahan-tahan terus dan ibu gak bolehin terus, lama-kelamaan beneran bisa jadi gila. Ibu mau kayak gitu terus? Jangan ya. Gua pernah pura-pura sakit cuman biar bisa tidur di rumah sakit selama 2 hari. Aneh kan? Tapi sumpah Nul,
Sensasi tidur di ranjang pasien itu kayak sesuatu yang nggak bisa gue dapetin di tempat lain. Jadi kayak gini kejadiannya Nul. Waktu itu gue lagi stres berat, kerjaan numpuk, kepala pusing, dan kayaknya gue butuh pelarian nih. Bukan pelarian yang kayak biasa pergi liburan atau ngopi di kafe, tapi sesuatu yang berbeda. Ya udah, akhirnya setelah gue ngerasa gue butuh pelarian, gue putusin buat pura-pura sakit. Yang jujur awalnya gue agak takut, mikir kayak, aduh, gimana ya kalau gue ketahuan? Tapi gue udah bayangin betapa nyamannya bisa tidur tanpa harus mikir kerjaan atau urusan lain. Nah, pas gue sampai di rumah sakit, gue langsung ngomong ke dokter kalau gue pusing, mual, dan badan gue lemes. Gue juga tambahin sedikit drama gitu biar lebih meyakinkan mereka, Nul. Dan bener aja, mereka langsung kasih gue tempat untuk beristirahat dan juga infus. Begitu gue rebahan di ranjang pasien, gue ngerasain kenyamanan yang gak pernah gue rasain sebelumnya. Ranjangnya empuk, sejuk, dan wangi antiseptik bikin gue ngerasa kayak nyaman banget. Di sana gue diinfus dan entah kenapa merasakan adanya sensasi cairan yang mengalir pelan-pelan ke dalam tubuh gue. Itu bikin gue rileks banget. Kayak ada rasa nyaman yang merayap pelan-pelan ke dalam tubuh gue, Nul. Dari ujung jari sampai kepala. Rasanya tubuh gue di-reset, di-refresh. Selama 2 hari di rumah sakit, gue gak ngelakuin apa-apa selain tidur dan juga nonton TV. Gak ada orang yang ganggu, gak ada kerjaan, gak ada stres. Gue juga bisa makan tanpa harus bangun. Dan perawat selalu ramah setiap kali masuk kamar. Lu tau lah Nul, suster-suster kalau masuk mereka selalu ramah banget. Kayak nanyain apa kabar, ada yang bisa dibantu dan sebagainya. Luar biasa Nul. Dan gue gak bohong, setiap kali mereka ngecek infus gue, rasanya semakin nyaman Nul. Kayak ada sensasi yang bikin gue kayak pengen berlama-lama di situ. Pada akhirnya dokter bilang kalau gue udah boleh pulang karena katanya gak ada yang serius. Gue udah berusaha buat pura-pura lemes dan bilang gue masih ngerasa kurang enak. Tapi mereka tetap suruh gue pulang. Gue gak bisa ngelawan. Tapi jujur aja, gue bener-bener gak rela ninggalin kenyamanan itu, Nul. Dan ya, 2 hari yang singkat tapi menenangkan itu berakhir. Sekarang setiap kali gue lagi stres berat, gue kadang-kadang keinget momen itu, Nul. Momen dimana gue bisa merasa bebas tanpa harus mikirin apa-apa. Di bawah cairan infus yang ngebuat gue merasa tenang luar biasa. Bebas dari hiruk pikuk perkotaan yang bikin kepala gue sakit. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. 2 kata cukup untuk mendeskripsikan elu. Lu aneh! Selesai cerita pada hari ini. Dan bagi kalian semua yang udah nonton sampai habis, thank you so much. Boleh dong coba komen paku payung bagi kalian semua yang udah nonton sampai habis, biar gue tahu. Jangan lupa buat subscribe, like, dan juga nyalakan bel notifikasi dan share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.